Rihanna terlihat menggenggam erat telapak tangannya, dia hanya menundukkan kepalanya sejak mereka berkumpul di meja makan untuk menghabiskan sarapan pagi. Elia mengerutkan keningnya saat melihat ekspresi aneh dari sang adiknya itu. Ada apa? Tanya Elia dengan pandangan penuh curiga, tidak biasa-biasanya si ceria bisa tidak banyak bicara. Itu. Rihanna bicara perlahan, ingin bercerita soal apa yang terjadi semalam tapi seperti kata Cooper, jika dia bicara maka bukankah dia hanya akan menyakiti perasaan kakak perempuannya. Sayang, apa kamu demam? Mamanya bertanya cepat sambil meletakkan gelas berisi susu di hadapan putrinya. Ma, aku. Lagi Rihanna menggenggam erat telapak tangannya. Dia meminta untuk masuk menjadi sekretarisku di perusahaan, apakah itu terdengar buruk dengan maksudnya Ma? Tiba-tiba Cooper datang dari arah samping, bicara dengan semua orang sambil mencoba duduk di salah satu kursi makan. What? Rihanna jelas terbelalak kaget mendengar ucapan Cooper. Elia sejenak diam. Itu bagus, tentu saja itu ide yang baik. Ketimbang memasukkan sekretaris perempuan, membiarkan Rihanna masuk menjadi sekretaris Cooper jelas pilih yang bijak. Ucap Elia cepat. Bukan ide buruk. Mamanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Rihanna ingin bilang dia tidak pernah mau menjadi sekretaris Cooper tapi dengan cepat kakak iparnya menyela. Mana yang kamu tidak bisa nanti bisa aku ajarkan. Ketika aku mendapatkan lembur atau pergi keluar kota bersama kamu itu juga tidak akan membuat semua orang khawatir. Ucap Cooper lagi langsung memilih duduk di salah satu kursi. Kakakmu mungkin khawatir jika aku pergi dengan perempuan lain. Tambah laki-laki itu sambil menyesap kopi miliknya yang ada di atas mejanya. What? Lembur. Luar kota. Seketika Rihanna merinding mendengarnya. Ingatan soal peristiwa semalam membuat dia takut jika hal semalam akan terjadi lagi. Itu benar. Jawab mamanya cepat. Apa kalian akan langsung ke kantor? Bukankah ini hari pertama pernikahan? Apa kalian tidak ingin melewatkan bulan madu Cooper? Papa mertuanya bertanya tiba-tiba, laki-laki itu sejak tadi sibuk membaca koran. Meletakkan koran tersebut ke atas meja lantas mulai meraih cangkir kopi di hadapannya. Aku pikir kami harus merancang jadwal bulan madu lebih dulu, pekerjaan di kantor ada begitu banyak, 2 hari lagi aku harus pergi mengurus proyek penting ke Prancis. Aku pikir bisa menggunakan waktu itu untuk bulan madu, tapi aku tidak yakin Elia bisa berangkat. Cooper bicara sambil melirik ke arah Elia. Yang dilirik terlihat diam, seolah-olah apa yang dikatakan Cooper benar adanya. Aku punya jadwal pemotretan selama 1 minggu di Singapura. Jawab Elia cepat, perempuan itu terlihat menghela pelan nafasnya. Dia ingat pernikahan mereka tidak benar-benar, semua hanya sandiwara, apa yang dia harapkan dengan melewati bulan madu bersama. Meskipun dia menyukai Cooper, mereka berdua memiliki masing-masing rahasia dan kehidupan pribadi. Mungkin kita bisa menyusun jadwal ulang nanti. Ucap Cooper sambil kembali menyesap kopi miliknya. Bersiaplah, kita akan ke kantor dalam 10 menit. Setelah itu Cooper bicara ke arah Rihanna, dia melirik ke arah jam tangannya. Ah! Rihanna jelas terkejut. No, aku tidak mau. Pekiknya dalam hati. Laki-laki itu secepat kilat berdiri. Aku akan menunggu di mobil. Tapi, Kak. Rihanna mencoba untuk mengeluarkan suaranya. Oh ya Pak, untuk urusan perusahaan Papa, aku pikir keadaan sahamnya sudah cukup stabil, pastikan tidak ada pengacau di dalam perusahaan. Dan kata-kata Cooper seolah-olah sebuah peringatan ini dirinya agar tidak membantah setiap ucapannya jika tidak ingin perusahaan papanya bermasalah. Rihanna sadar dia berhadapan dengan laki-laki yang pandai bermain trik dan intrik di hadapan semua orang. Apakah ini berarti dia harus tenggelam ke dalam kubangan lumpur dosa dan hubungan pelik antara dia, kakaknya dan iparnya? Rihanna menatap kesal ke arah Cooper,
Dengan perasaan dongkol dia berjalan melangkah mendekati laki-laki itu yang sejak tadi menunggunya di sisi pintu mobil samping kemudi. Kenapa dia begitu pemaksa? Rutuk Rihanna di dalam hatinya. Apapun yang diinginkan laki-laki itu harus dilakukan. Cooper benar-benar tipe laki-laki yang ucapannya tidak boleh dibantah sedikit pun. Bodohnya dia hanya bisa menurut, dan kakaknya pun melakukan hal yang sama. Masih dengan perasaan dongkol dia sekarang sudah berada tepat di hadapan Cooper, dia pikir akan duduk di bagian belakang, tapi siapa sangka Cooper dengan gerakan cepat membuka pintu mobil depan dan memerintahkan dirinya naik secepatnya. Masuk. Laki-laki itu bicara cepat sambil menatap dalam wajah Rihanna. Aku duduk di belakang saja, Kak. Ucap Rihanna cepat, berusaha untuk membuka pintu mobil belakang. Brak. Seketika Cooper langsung menutup kasar pintu mobil belakang. Naik ke depan. Perintah Cooper cepat. Kamu selalu memaksakan kehendakmu, Cooper. Pekik Rihanna sedikit tertahan, dia takut suaranya bisa membuat kehebohan di sana sepagi ini. Berhenti membantah dan lakukan saja. Ucap Cooper sambil menunggu perempuan itu masuk ke dalam mobilnya. Pada akhirnya dengan perasaan kesal perempuan itu masuk ke dalam mobil tersebut. Setelah memastikan Rihanna masuk ke dalam, Cooper dengan gerakan cepat langsung menutup pintu mobil tersebut. Brak. Rihanna hanya mampu menarik kesal nafasnya, menatap punggung laki-laki itu yang memutar secara perlahan ke arah depan. Rihanna pikir apa dosanya selama ini hingga dia harus berhadapan dengan laki-laki model begini. Cooper buru-buru bergerak ke kursi kemudi, laki-laki itu duduk kemudian dengan cepat membawa mereka pergi dari sana menuju ke arah perusahaan laki-laki tersebut. Selama di perjalanan Rihanna berusaha untuk menatap ke arah kaca jendela, menatap jalanan yang masih terlihat legang. Sejenak perempuan itu menghela nafasnya, mencoba untuk memejamkan bola matanya untuk beberapa waktu. Dia masih merasa marah dan jijik dengan kakak iparnya, ingin mengadu tapi takut, ingin menangis tapi tidak sanggup, ingin mengumpat tapi laki-laki di sampingnya mana peduli dengan umpatannya. Manusia sekeras Cooper mana peduli dengan umpatan seseorang. Fikirnya. Rihanna pikir benar-benar merasa harga dirinya terinjak-injak saat kakak iparnya menjadi laki-laki pertama yang merenggut apa yang dijaganya selama ini. Bahkan memaksanya melewati malam pertama dengan kakak iparnya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jika semua orang tahu apa yang terjadi, bahkan bagaimana dia menjelaskan dengan orang tuanya jika mereka tahu nanti. Seketika pikirannya saat ini berkecamuk menjadi satu, dia benar-benar benci dengan seluruh keadaan ini, ingin rasanya Rihanna kabur saat ini juga dari rumah tapi lagi-lagi ancaman kakak iparnya membuat dia ciut dan kehilangan keberaniannya. Jangan coba-coba untuk melarikan diri, ingat aku bisa menghancurkan perusahaan papamu hanya dalam sekali menjentikkan jari. Di tengah kekalutannya, Rihanna menguap untuk beberapa waktu, secara perlahan mulai terlelap dalam tidurnya. Efek kurang tidur semalaman karena perbuatan Cooper yang terus melepaskan hasratnya berkali-kali cukup membuat dia mengantuk parah. Hingga akhirnya perempuan itu benar-benar terlelap secara sempurna. Cooper sejenak menatap ke arah Rihanna, tangan kirinya secara perlahan menyentuh lembut rambut Rihanna, membenahi beberapa rambut yang menghalangi wajah cantik perempuan itu untuk beberapa. Laki-laki itu secara perlahan menepikan mobilnya, membiarkan mereka berada di satu tepian jalan sunyi untuk beberapa waktu. Dia membiarkan Rihanna untuk beristirahat sejenak sebelum mereka kembali melaju ke kantornya. Tanpa Rihanna sadari Cooper bergerak perlahan mendekati dirinya, mencium lembut keningnya dengan gerakan yang begitu lembut untuk beberapa waktu.